Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan rasulan ila kafatil linnas wa anzala ma'ahul Qur'an yufarriqu bihi bainal haqqi wal batil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tastaniru bihal qulub wa afidatun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ar-rasulul azimu fi qulubihi li uswatin hasanah. Wa shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nurul Huda Perumah Teluk malam ini ada 3 hal yang penting kita ingat, kita sadari. Yang pertama, pindahnya jadwal dari Ba'da Maghrib menjadi Ba'da Isya. Yang kedua, alhamdulillah dibuka dengan tilawatil Quran oleh qori'ah kita. Yang ketiga adalah ada seneknya. Ini supaya ada bedanya antara muludan dan tidak muludan. 9 ayat tentang Maulid Nabi. Tadi yang dibaca oleh qori'ah itu salah satunya. Ayat Maulid Nabi itu saya kutip pada sekarang ini ada 9. Dan ini peringatan Maulid. Nggak usah pakai panggung, nggak usah pakai teratam, nggak usah pakai qasidah. Nah ini yang paling praktis ini. Melempar ngomong artis. Mari kita baca surat Al-Kahfi ayat 110. Ini Maulid Nabi Nurul Huda beda sekali malam ini. 9 ayat kita baca sama-sama. Satu ayat dulu, Al-Kahfi 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Alhamdulillah. Muhammad Rasulullah itu qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya saya, begitu Rasulullah Muhammad adalah basyarum, manusia biasa, mithlukum, seperti kamu. Jadi utusan Allah itu manusia, bukan malaikat, bukan bangsa jin, manusia. Rasulullah makan, Rasulullah berumah tangga, Rasulullah pernah kena panas sedikit gitu. Tetapi istimewa, walaupun basyarum mithlukum sama dengan kita, tetapi istimewa. Sahabat Nabi menceritakan waktu mendekat kepada Rasulullah, tatkala Rasulullah berkeringat. Keringatnya Rasulullah itu wangi. Ini saya keringatnya jenengan pripun? Sejuk, malah meningkat apek.
Rasulullah kalau berdiri dengan orang pendek tidak terlalu jangkung, kalau berdiri dengan orang jangkung tidak terlalu pendek. Istimewa, tetapi manusia, bukan malaikat, bukan bangsa jin, karena akan menerima wahyu yuha ilayya. Jadi bedanya kita dengan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Rasulullah istimewa dan menerima wahyu. Jadi selain Rasulullah, setelah ini wahyu Al-Quran yang terakhir adalah perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat itu ada agama baru dulu, namanya Jasun. Nabinya namanya Tukimin. Nabi kok Tukimin? Allahumma sholli ala Tukimin. Apa itu dusta itu. Jadi kalau ada 30 orang ngaku Nabi setelah Nabi Muhammad SAW itu dusta. La nabiyya ba'da. Nabi seperti kita manusia, makan, tidur, berumah tangga, berketurunan, tetapi istimewa jasmaninya, rohaninya. Sampai akhir hayatnya tidak ditemukan penyakit pada diri Rasulullah. Jadi yuswanya, wafatnya yuswa sepuh dalam pengertian antara 60-70. Oleh karena itu tidak boleh kita memperlakukan Rasulullah seperti malaikat, seperti makhluk halus, seperti kita, tetapi istimewa. Dan bedanya di mana? Menerima wahyu. Ayat yang kedua, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kalau para nabi sebelumnya diutus hanya untuk kaumnya saja. Sebenarnya Nabi Isa itu bertugas hanya kepada orang Israel. Tetapi Muhammad Rasulullah SAW kafatan linnas, untuk seluruh manusia, termasuk kita. Makanya Nabi bersabda, tuba liman ro'ani wa amana bi, summa tuba liman amana bi wa lam yaroni. Berbahagia sekali orang yang berjumpa dengan Muhammad Rasulullah dan beriman. Walaupun berjumpa tidak beriman, ya tidak bahagia. Tetapi Nabi dawuh summa tuba sampai 3 kali. Berbahagialah. Siapa itu? Liman amana bi wa lam yaroni, orang yang beriman kepada Rasulullah padahal tidak pernah melihatnya. Ya kita ini alhamdulillah beriman, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kita pertahankan nikmat yang paling besar ini. Kita tidak pernah lihat, tidak pernah mendengar. Nuhun saya mengapunkan mimpi beora. Kok mukmin, muslim, ini nikmat yang paling besar, kata Nabi. Summa tuba 3 kali. Oleh karena itu peliharalah. Tidak ada nikmat melebihi nikmat iman dan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang ketiga, supaya mengenai dengan orang kota kan jam salawis sare. Rasulullah
adalah Rasulullah terakhir atau penutup. Al-Ahzab 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Yang ketiga, Muhammad Rasulullah itu nabi penutup, la nabiyya ba'dah, nggak ada nabi lagi setelah Rasulullah Muhammad SAW. Ada aliran dalam Islam, malah ada aliran sebagian mengatakan itu sudah bukan komunitas muslim, yaitu percaya Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Karena namanya Mirza Ghulam Ahmad, lalu disebutnya Ahmadiyah. Karena ingin menjadi umat Muhammad, lalu ada organisasi Muhammadiyah. Jadi orang yang percaya Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi, itu bertentangan dengan Al-Quran. Tidak benar. La nabiyya ba'dah, khotaman nabiyyin, nabi penutup. Ya kalau Mirza Ghulam Ahmad sebagai ustadz, kiai, ulama, barangkali boleh. Tapi kalau sampai percaya Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, itu sudah rusak Islamnya, rusak imannya. Karena Al-Quran mengatakan wa khotaman nabiyyin, nabi penutup. Makanya kalau orang baca Quran rampung lalu dikatakan khatam, tutup, buka lagi nanti dari juz 1. Oleh karena itu aliran Ahmadiyah, konferensi Islam, menyatakan bukan komunitas muslim yang percaya dengan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, bahkan sampai diyakini menerima wahyu, padahal yang menerima wahyu itu hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Yang keempat, Al-Ahzab 21, ini tadi yang dibaca oleh Korea. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Tidak ada satupun contoh dari Muhammad Rasulullah itu yang uswah sayyi'ah. Dari mulai akan tidur sampai tidur lagi, yang ada cuma uswah hasanah. Rasulullah kalau tidur miring kanan, tidurnya aja ditiru. Tidur miring kanan itu ternyata jantung letaknya di rongga dada atas sebelah kiri. Jadi kalau orang tidurnya miring kanan itu tidak sesek, jantungnya tidak tertindih. Rasulullah tidak menyukai orang tidur habis subuhan, tidak menyukai orang tidur habis asar. Ternyata pengaruh kesehatan dan psikologisnya jelek. Berarti semua contoh dari Rasulullah itu uswah hasanah. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dicontoh kebaikannya kecuali Kanjeng Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang khusus buat Nabi, misalnya puasa pati geni, puasa ngebleng, itu oleh Nabi boleh, oleh umatnya nggak boleh, haram. Itu dalam bulan Muharram puasa misal itu haram, karena kita ini tidak kuat 24 jam tidak makan tidak minum, jadi supaya kau dikebuk-bukannya orang pasah itu enggak, itu tidak boleh. Kita terancam mati itu kalau 24 jam tidak makan tidak minum, dehidrasi itu. Nah, kalau Rasulullah kuat dibantu oleh Allah Subhanahu. Maaf, Rasulullah memang istrinya tidak hanya 4, lebih dakwah, dan itu Allah yang mengizinkan. Jadi khusus. Nah, jangan terus cekelan, udah apa? Si cibi bekah-bekah. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidatan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Umatnya itu nggak akan sama. Oleh karena itu uswah hasanah yang terkait dengan syariat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kelima, ittiba, mengikuti Rasulullah. Ali Imran 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Orang yang ingin dicintai oleh Allah dan ingin diampuni dosanya oleh Allah, menurut Ali Imran 31, caranya adalah ittiba. Ittiba itu mengikuti, napak tilas. Ittiba itu. Orang yang ittiba namanya muttabi'. Kalau kita jamaah Nurul Huda karena banyak, namanya muttabi'un. Orang yang ingin bersama-sama mengikuti Rasulullah. Artinya kita ini mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah dan menjadi syariat, ada dasarnya, gitu. Ada ilmunya. Inilah perlunya ngaji, supaya kita meniru Rasulullah, ittiba pada Rasulullah itu ada ilmunya. Saya bolak-balik kalau taken. Dengan waktu bayar zakat fitrah ngangge korma apa ngangge gandum apa ngangge beras. Padahal nanti tidak zakat fitrahnya pakai beras. Berarti ada dengan salah. Orang melu kanjeng Nabi, kanjeng Nabi zakat fitrahnya korma dan gandum, kita pakai beras. Nabi tidak pernah zakat fitrah pakai beras. Karena apa? Makanan yang mengenyangkan. Di situ namanya ittiba. Nah, kalau kita zakat fitrahnya ngirim pakai kurma gandum, ya dikira kirim jajan. Dan yang terima juga tidak langsung makan, yuk sarapan kurma itu likur ya, boten. Nah, di situ namanya ittiba. Hakikatnya itu yang mengenyangkan. Orang Madura zakat fitrahnya ya jagung. Nanti zaman modern semua makanan dikemas, orang tidak lagi liwet, tidak lagi makan nasi pakai magic jar, makannya kapsul. Nanti ya zakat fitrahnya pakai kapsul. Jadi panitia zakat fitrah karinya na ember balik. Rasanya di blender. Iya, nyong zakat fitrah kapsul 5. Sing terimanya
senang alhamdulillah ya, makanya kapsul. Nah, jadi itu yang namanya meniru Rasulullah, mengenyangkan. Nah, gitu. Sama dengan Rasulullah itu panggil istrinya ya Humairah, hai si putih kemerah-merahan. Nah, kita ya jangan plak niru, balik ngaji muludan dan bojone ya Humairah, hai si putih kemerah-merahan. Ya bojone jawab ngeceng. Bojone ireng. Nek bojone ireng niku undangnya ya Suwaidah, si ireng tentang palang sendang. Artinya apa? Nabi memanggil yang menyenangkan. Nah gitu, sampai senang. Ibu-ibu kalau mendengar panggilan yang mesra, ya Humairah, hai si putih kemerah-merahan, kalau memang putih kan senang hatinya, itu. Mungkin tidak ya Humairah, nadanya saja. Dan saya ibu-ibu di balik tabir dengan jawab melonggang, ibu nek. Nah itu bukan ya Humairah, ibu nek. Jawabannya gini, lagunya sampai dalam duit. Itu yang namanya ittiba kepada Rasulullah. Makanya wajib yang luas, jadi luasannya. Yang keenam, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Menurut Al-Anfal 157, orang yang ingin beruntung itu syaratnya 4. Dari Al-Anfal, surat Al-A'raf 157. Yang pertama, falladzina amanu, beriman. Tadi raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Beriman kita, amantu billahi wa rasulihi. Yang kedua, wa'azzaruhu, memuliakannya. Kita muliakan Rasulullah. Rasulullah tidak dimuliakan, tetap mulia. Kalau mulianya kita kan karena ada faktor yang mengangkat. Nun sewu ngapunten, dimuliakan karena pejabat, pensiun ya rampung. Dimuliakan karena kekayaan, bangkrut ya rampung. Dimuliakan karena juara tinju kelas berat dunia, barang istiwa orang menang mani, ya orang dimuliakan mani. Yang dimuliakan dengan jabatan tidak ada tandingannya itu adalah Rasulullah, karena yang memuliakan Allah Subhanahu. Mulai aja banget merasa mulia karena jabatan, nanti berakhir karena kekayaan, nanti akan ditinggal karena kekuatan tegar tubuhnya, nanti lama-lama ya loyo. Inilah Muhammad Rasulullah kita muliakan karena memang dimuliakan oleh Allah dengan jabatan Rasulullah. Yang ketiga, wanasoruhu, menolong. Ya kita tolong ini betul, ini peringatan Maulid Nabi Nurul Huda, perumahan Teluk ini termasuk menolong. Ya. Sebab kita ingin memuliakannya, setidaknya ada PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Kalau hari raya sih bukan, hari raya itu cuma 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Ini Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Tahun Baru Islam, Nuzulul Quran, halal bihalal, itu PHBI. Hukumnya apa? Tidak wajib, tidak haram, tidak sunnah, tidak makruh, tetapi mubah.
Mubah dalam bahasa fikih itu artinya boleh. Boleh. Karena zaman sudah maju, masyarakat banyak kesibukan, maaf nun sewu ngapunten. Peringatan Maulid jangan sampai kiainya ceramah jam 11 malam, rampung jam 1 itu. Nanti subuhan pertama hasil mauludan kerainan. Sekarang ini loh ya, ini bagus sekali nih, habis kisah langsung jam 9, nanti tengah 9 selesai. Dan jam istirahat. malah bagus lagi, orang sangat apa-apa. Tidak, kita mulutan dalam rangka memuliakan Rasulullah. Amplang. Nah, selanjutnya yang keempat adalah wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ahu. Pertama beriman, kedua memuliakan, ketiga menolong, keempat mengikuti wahyunya Al-Qur'an. Wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ahu. Oleh karena itu kita perlu sedikit-sedikit. Saya diarahkan tadi pagi, ya silakanlah yang mau menyelenggarakan. Kalau Salafi sebagian mengatakan tidak ada tuntunannya Maulid Nabi, gimana tidak usah menyelenggarakan, tapi tidak usah mencelah yang menyelenggarakan. Kalau ini haram tidak, wajib tidak, sunnah tidak, makruh tidak, mubah boleh, sepanjang penyelenggaraannya tidak menyalahi ajaran Islam. Nah, gitu caranya kalau memandang sesuatu yang mungkin menyatakan tidak benarnya peringatan Maulid, dipandang dari metode dakwah. Ya, dakwah. Kalau dulu keraton sekaten, sahadaten, singkat dari sekaten, orang kumpul pada bulan Maulid, puncaknya gending Jawa bunyi pada 12 Rabiul Awal. Artinya sebenarnya bunyi Islam didengar oleh umat. Gitu. Makanya orang-orang kuno dulu mesti pendopo itu menghadapnya ke laut selatan. Di depannya ada alun-alun, sebelah kanannya ada di sebelah kirinya ada penjara, dan depannya Ritamon. Kita gara-gara Itu terbangun mas. jadi orang kumpul alun-alun itu diberi penjelasan dua, kepengen surga tuh lihat barat Mesir, tuh tempatnya orang-orang jahat, penjara. Nah dikumpulkannya di alun-alun, pendopo, pusat pengendalian pemerintahan. Orang kuno dulu filosofinya tinggi sekali sebenarnya, tapi karena kebutuhan sekarang nggak tahu itu dari filsafat mana kok pendopo ngadep ngidul ngadep kiri tamol gitu. Itulah termasuk kita menolong. Yang ketujuh, bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tadi yang baca Quran itu yang poin ke-7, bersolawat. Poin yang kelima, bukan lahu Sholawat itu salah satu dari ayat yang 9 tentang Maulid Nabi, bukan satu-satunya. Nah, di sini pengertiannya. Bagaimana kita berkembang dengan ilmu memahami peringatan Maulid, tidak sekedar senternya adalah sholawatan. Bagaimana kita mencintai, mengikuti, menjadikan Rasulullah panutan dalam beragama dan sebagainya. Inna Allah, sesungguhnya Allah, belum Allah kok bersolawat, memberi.
Gusti Allah mari. Wa malaikatahu memintakan. Jadi malaikat itu memintakan. Jadi yang memberi salawat itu Allah, yang memintakan Rasul, dan kita diperintah ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kita ini bersolawat. Induk sholawat itu ada dalam sholat. Itu induk sholawat itu. Bagi yang tidak pakai sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada yang berpahala menghormati Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi sholawat yang di luar sholat, Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Induk yang ada dalam teks hadis dengan saya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu induknya sholawat. Jadi kalau begitu sholawat itu dibagi dua. Satu, bersolawat. Yang kedua, menyanyikan sholawat. Kenapa? Metode dakwah. Itu metode dakwah. Makanya kalau urutan didahului dengan sholawatan, itu metode dakwah. Ada yang diiringi dengan organ, dengan gitar, dengan hadroh. Kemarin saja waktu karena kentongan ada yang sholawatan itu. Tetapi jangan dinodai dengan maksiat. Oh, ini sholawatan. Di Purworejo itu ada kesenian namanya tarian dolalak. Dolalak itu penarinya perempuan. Nun sewu ngapunten, kakoknya pendek, ketat-ketat, kacamata hitam, pakai pasangan telinga kayak telinga wayang, begitu sambil nari sambil sholawatan. Itu namanya mencampur adukan yang benar dengan yang batil, yang kotor dengan yang bersih. Oh, sholawat itu pada Nabi minta kepada Allah ya yang halus, yang tenang, syukur wudhu, syukur ada ulun. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Siapa yang suka bersolawat, Nabi membalasnya 10 kali lipat kepadanya. Artinya sholawat itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang benar dalam melaksanakannya. Yang ke-8, Rasulullah rahmatan lil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alam semesta ini oleh ajaran Nabi Muhammad SAW itu dimanfaatkan untuk ibadah. Alam semesta, matahari untuk menentukan awal dan akhir sholat, bulan untuk menentukan awal Ramadan, awal Syawal, awal Dzulhijjah, debu digunakan untuk tayamum, air digunakan untuk mandi dan wudhu, hewan digunakan untuk idul kurban dan akikah walimatul urush, kerikil digunakan untuk balang jumroh. Alam digunakan oleh Islam untuk ibadah. Cuma cari ibadah yang pakai kerikil, yang agama dunia ini cuma Islam. Balang jumroh pakai kerikil. Itu waktu zaman Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru itu konon ada senorok tapi ya tidak benar. Presiden Soeharto dan Menteri Penerangan Harmoko Haji. Kebetulan balang jumrohnya tidak searah, berlawan-lawanan.
Katanya Harmoko melempar kerikil mengenai kepala Pak Harto. Pak Harto ini membalang kerikil mengenai kepala Harmoko. Artinya ajudannya mengatakan antar setan jangan saling membalang. Itu artinya harus menjauhkan hidupnya dari setan, karena itu melawan setan. Nabi Ibrahim waktu mau menyembelih putranya karena Allah, siapa yang menghalangi? Setan. Maka Nabi Ibrahim melempar. Maka umat Rasulullah melanjutkan perjuangan melempar setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang terakhir, yang ke-9, surat Al-Hasyr ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Yang ke-9, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kita mencoba untuk apa yang diperintahkan oleh Rasul kita amalkan, apa yang dilarang oleh Rasul kita tinggalkan. Ittaqillah mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kekuatanmu. Insya Allah Ahad malam Senin itu nanti ada gerhana matahari total, mulai jam 17 sampai jam 2. Bagi yang menangi dan belum tidur, supaya satu, banyak istighfar, yang kedua, banyak bersedekah, yang ketiga, menegakkan sholat gerhana bulan. Jadi monggo takbir, mungkin apa enggak, Masjid An-Nur depan rumah saya sudah disepakati menyelenggarakan sholat gerhana bulan Ahad malam Senin. Jadi jam setengah 11 itu sudah mulai gerhana. Puncak totalnya gelap sekitar jam 12 lebih. Nah, bagaimana cara supaya media dakwah mereka senang? Lalu sepakat menyediakan kopi dan Senin. Terusnya paling hebat lagi dia gulai dan sate itu. Melek itu hangat gitu loh. Hancur. Nggak malah orang bersolat nyantai terus. Karena sholatnya istimewa, 2 rakaat tapi 4 ruku. Rakaat pertama 2 ruku, rakaat kedua 2 ruku. Jadi 4 ruku, 4 sujud, kan jarang kita. Itulah maka gerhana matahari sebagai gerhana bulan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata kita lakukan ittaqillah mastata'tum, ya kita tiru Rasulullah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kita berusaha ya semampu kita. Kalau tiru 100% ya tidak bisa, itu nabi. Khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran yang berjalan itu ya Rasulullah. Nah, kita ya sepotong-sepotong, mana yang bisa, mana yang enteng, yang ringan, yang ikhlas. Kita membiasakan bagaimana kita hidup, ada keteladanan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tarikh hampir tidak ditemukan Nabi majelis taklim sampai bermalam-malam. Yang sering tetap bahwa Nabi itu tidur lebih sore, bangunnya lebih pagi. Itu tidur yang sehat. Oleh karena itu sebenarnya peringatan Maulid yang saya berlalu-lalu jam 1 baru selesai,
sebenarnya tidak meniru Rasulullah. Rasulullah itu berangkat tidurnya sore, tapi bangunnya pagi, sepertiga malam terakhir. Nah, itu ternyata sebagian para dokter mengiyakan bahwa tidur lebih sore, bangun lebih pagi adalah tidurnya orang sehat. Apalagi kalau membiasakan mandi sebelum subuh, tidak tidur setelah subuh. Hebat sekali. Inilah kita pelan-pelan mana yang bisa kita tiru. Yang kita tiru yang wajib-wajib dulu, baru yang ada tetangga saya Idul Fitri berangkat sholat Idul Fitri tetapi malah tidak subuhan. Itu berarti kan tidak tiru Rasulullah. Idul Fitri itu sunnah, subuhan itu wajib. Misalnya ia pilih lebih baik subuhan tidak usah sholat Idul Fitri. Nah, kalau saya sambil mesem sih, wajib itu anak TK berangkat sekolah pakai katok, itu wajib. Syukur pakai sabuk jadi kencang. Jadi yang belum sunnah tok ora fardu, artinya berarti sabukan orang katokan. Itu banyak orang Islam yang sabukan orang katokan. Iuran RT bayar, zakat infak sedekah orang bayar. Nah, itu kan namanya sabukan orang. Nah, kalau begitu mari kita tiru Nabi yang wajib-wajib dulu lah. Sholat fardu masjid, sunnahnya belum, ya sudahlah nanti penting fardunya. Yang rukun-rukun aja. Syukur, ya fardunya, ya sunnahnya terus. Kita jangan ada iri, dendam, hasud. Oleh karena itu tidak salah kalau bubar sholat akan pulang ke rumah, ya siapa yang ngandang lah, salaman. Berjabat tangan itu Rasulullah. Wajah yang ceria, berseri-seri, membuat orang gembira, itu Rasulullah. Nah, jadi dengan demikian kita sedikit-sedikit yang enteng-enteng dulu begitu. Termasuk dalam rumah tangga, ya setidak-tidaknya tidak persis benar ya, jangan dekat-dekat lah. Kalau suami bangunkan istri bangunkan suami, tahajud misalnya. Maka kita langsung pas jam 8:04, semoga ada manfaatnya. Kalau kita menurut sama kita kenan ya, lebih asik lagi. Mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Selamat takbir Masjid Nurul Huda menyelenggarakan peringatan Maulid. Monggo dipertimbangkan, dimusyawarahkan. Malam Senin ada sholat gerhana dan ternyata kita sudah masuk bulan Rabiul Awal. Berarti 6 bulan lagi Ramadan. 6 bulan lagi. Iya. Akhir Rajab puasa 6 bulan lah. 18 Maret. Pada mani. 18 Maret. Iya, Februari 2026 itu sudah puasa mulai. Maret sudah Idul Fitri. Waktu begitu cepat. Fastabiqul khairat. Mari kita cukupi alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.